Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa ba'da. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Pak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para sesepuh, para jamaah Majelis Laduni Quran rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para sesepuh, para tokoh, para asatid wal asatizah, para ahli spiritual yang alhamdulillah malam ini nampak beberapa ahli spiritual, mulai dari pemburu hantu sampai pemburu harta, alhamdulillah hadir. Kemudian juga para ekonom, baik yang bersifat birokrat maupun yang bersifat swasta, alhamdulillah nampak hadir. Semoga wasilah kumpulnya kita semua di tempat yang sangat sederhana ini bisa mendapatkan wasilah untuk menggapai sebuah harapan, cita-cita kita yang berkaitan fahuwa robihun. Jadi kalau ingin meraih cita-cita itu harus seperti anak TK. Kalau anak TK kan kalau saman itu biasanya bahasanya, nama saya Salman, umur saya 7 tahun, cita-cita saya ingin jadi pilot misalnya, kan begitu. Atau ingin jarang itu di PAUD atau di dinia, cita-citanya ingin jadi kiai, nggak ada. Ingin jadi kori atau koriah, nggak ada. Nah ini barangkali yang harus kita luruskan. Kemudian yang kedua, kita juga sekarang dikejutkan dengan kondisi alam bahwa virus corona mulai galak kembali. Ya, di Jakarta termasuk di Sukabumi beberapa pondok pesantren pun sekarang sudah diliburkan kembali, yang tadinya sudah mulai aktif, termasuk di kita. Kemudian juga di samping itu pula kita juga melihat, dikejutkan bahwa salah satu pejabat kita mengatakan bahwa Quran teh ada 40 juz, 30 juz diturunkan oleh Allah, yang 10 juz diturunkan oleh orang Indonesia. Luar biasa. Juz apa aja? Juz alpukat, juz melon, gitu kan? Ya, juz ketimun dan lain-lain. Ini saya kira sangat memalukan. Makanya kenapa Rasul memberikan gambaran bahwa di akhir zaman nanti umat Islam itu leungit cirina. Salah satu cirinya umat Islam itu kan wahulukul Islamu al-haya. Cirinya umat Islam itulah gede ka era, lain eraan. Lamun eraan mah pinerakaan. Tapi kalau besar malu, itu jalan surga. Oleh karena itu, coba kita nampakkan ciri bahwa kita sebagai umat Islam rasa malu ketika menyatakan sesuatu yang tidak ada dari syar'i, itu harus lebih dipertimbangkan gitu. Nah, oleh karena itu melalui Majelis Laduni Quran ini, sebagaimana saya perlu mengingatkan kembali bahwa Laduni Quran ini kan semuanya ada 9, bisa dipelajari atau diamalkan itu ada 6. Kemudian yang 2 itu nanti spesifik, dan yang 1 itu anugerah dari Allah. Itu yang berbentuk Laduni Quran.
Dari 6 itu, ini para sahabat-sahabat semua, para jamaah ngusul ke saya, bagaimana kalau kita awali melalui laduni dunia. Saya bilang, kenapa harus laduni dunia? Sedangkan Nabi Sulaiman ketika ditanya oleh Allah, ya Sulaiman, kamu mau apa? Allah memberikan 3 pilihan. Pertama, harta. Kedua, tahta atau jabatan. Yang ketiga, ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan memilih ilmu, akhirnya yang 2 mengikuti. Harta mengikuti, tahta juga mengikuti. Maka Nabi Sulaiman tercatatlah dalam sejarah Nabi terpinter, Nabi terkaya, Nabi yang memiliki kerajaan Masyriq wal Maghrib, gitu. Luar biasa. Itu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Tapi jamaah kita sekarang pingin langsung ke inti. Udahlah, kita udah pada tua, sebab tua maka kita kejar melalui ilmu atau laduni dunia. Baik, kata saya. Dengan kalau berbicara ilmu laduni dunia, yang pertama itu harus memiliki goyah dulu. Apa itu goyah? Allahu goyatuna. Kalau dasarnya bukan karena Allah, siap-siap menerima kehancuran kembali. Gitulah dunia itu begitu. Kemudian ketika terbuka, itu terbuka semua. Nah, karena rezeki yang Allah janjikan kepada kita 30%, tinggal ngambil gitu. Tinggal ngambil. Pertanyaannya, mau nggak kita ambil gitu? Yang dijanjikan Allah. Nah, caranya bagaimana? Itu Quran. Jadi, setelah kita bertawasul malam ini, pulang ke rumah jangan selesai sampai di situ. Quran dibaca. Gitu maksudnya. Berapa banyak? Semampunya. Mampu 1 ayat, mangga. 2 ayat, 10 ayat, mangga. 1 lembar, 1 juz, mangga. Yang penting Quran dibaca. Gitu. Bagus-bagus setiap hari bisa dapat 1 juz gitu. Ya kalaupun nggak dapat, ya sedapatnya. Nah itu. Kemudian yang kedua, dalam laduni dunia itu ada yang bersifat wal islahu sabiluna. Islah jalan pengabdian. Ya ayuhan nas islahu samania. Perbaikimu olehmu dengan 8 perkara, maka engkau akan makmur. Begitu kata Rasul. Dengan sumber landasannya adalah masjid. Wa qalbun mu'allaqun bil masajid. Di akhir zaman nanti mau ke masjid aja dilarang. Kan begitu sekarang. Kita nggak dilarang aja nggak mau ke masjid, apalagi sekarang dilarang. Anehnya sekarang itu orang lebih banyak di makam wali, makam aulia Allah daripada di masjid. Bagaimana doanya bisa tembus? Emang wali Allah itu punya hak? Yang punya hak menyampaikan doa kita itu malaikat. Coba kita renungkan sekarang. Banyak mana orang di masjid dengan di makam. Ini bukan nggak boleh ziarah, bukan nggak boleh kita nanti terbukalah di situ sesuai dengan janji Allah yang 30% itu Allah berikan, baru kita ambil. Cuma nanti Allah pun kan lebih tahu daripada kita. Kalau Allah yang memberikan, bagaimana cara Allah memberikan itu tentu dengan cara Allah itu sendiri. Laisa kamislihi syai'un. Kemudian yang paling penting itu adalah wal mahabbatu syiaruna. Cinta kasih lambang pengabdian kita. Jadi jangan seperti yang diisukan oleh PKI. Gimana isu PKI? Seolah-olah Islam itu Quran di tangan kiri, pedang di tangan kanan. Sehingga Islam itu identik dengan radikalisme. Padahal Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Islam itu sangat penyayang, sangat pengasih. Tapi kenapa? Memang karena mereka tidak suka dengan Islam. Oleh karena itu, yuk kita kembali kepada Al-Quran.
Kalau kita kembali kepada Al-Quran, hati akan nyaman, hidup kita akan tenang. Karena ketika nanti kita masuk ke alam barzah, ketika ditanya ma imamuka, siapa imammu, kita tidak akan menjawab imammu mua gitu, tapi ma imamuka, sah imam anjen adalah Al-Quranul Karim. Nah, di depan saya ini ada secangkir beras. Ini simbol, nanti akan saya berikan 7 butir. Tapi kalau kebagian yang pecah, itulah hidup Anda. Gitu ya. Ada beras yang patah, misalnya ya seperti itulah, lagi patah, patah hati, patah ekonomi, patah cinta, patah ya, patah semangat lah gitu. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kebagian yang bagus. Karena beras ini datangnya dari Bu Dede. Nah, padahal kemarin saya bilang coba cari berasnya beras kubuli. Beras kubuli itu lu potong gitu, kayak beras megima leban potong gitu kan. Ya nggak apa, ini kan simbol. Ujung-ujungnya yang kita cari kan beras. Karena saya lihat ini rumah kita sekarang ini lagi kekurangan beras dan alat beli beras, alias pulus. Ya Jabbaru ya pulus, gitunya gitu kan. Allahumma anzilna bil pulus kasiron, kan gitu. Eta teh doa jang masak sangu di imah teh ibu, supaya eta sangu dina naon, dina wadah nanti teh beak-beak beasna. Geuning beak akan dibeakeun ya udah. Tadi saya kira itu aja. Sekedar mengingatkan kembali. Mudah-mudahan nanti dalam acara berjalan ini Allah meridhoi kita, para aulia Allah, para syuhada, para solihin, para malaikat menaungi kita sehingga membimbing kita ke arah jalan yang benar, baik benar menurut Allah, benar menurut aturan Allah, dan juga kita diberikan rahmat baik di dunia sampai nanti ke akhirat.